penyamaan persentase bacaan cilik dan seterusnya. Itu sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan dasar ini menjadi kebutuhan kita sebagai koordinator untuk memastikan bahwa pembinaan itu efektif, sehingga guru itu merasa butuh dibina, bukan merasa butuh dibinasakan. Nah, kalau di luar faktor kebutuhan dasar ini kok muncul di guru-guru kita, itu berarti faktor lain. Mungkin nanti kena di kedisiplinan, komitmen, itu kira-kira ya. Halo? Nah, gitu ya. Tolong habis jangan membinasakan lagi ya. Oke. Berikutnya ya Feni, apa masalahnya? Kualitas bacaan dulu kurang konsisten. Ketika dalam tahapan pembelajaran itu kayaknya masih kurang ini ke gurunya. Kadang-kadang kan kalau misalkan ada pipis atau kemana gitu, dia mengulur waktu terus ada tahapan yang ini hilang gitu. Kayak klasikal, padahal kan kalau klasikal itu kan penting. Jadinya mengurangi jam, jadinya langsung individu. Kadang-kadang kalau nggak di supervisi itu langsung aja individu anak-anak kayak gitu sih. Jadi nggak ada klasikal, ada nggak ada. Kawan-kawan paham ya? Ini TK ya. TK ini kalau dengan anaknya kok pipis kok mengganggu ini kan anak TK. Nah, kalau SD SMP karena mengganggu program ya. Kalau TK itu mengganggu sekali TK itu. Mungkin ada program juga pipis bersama gitu. Sebelum mulai ngaji dipastikan tanya butuh pipis tidak, ayo pipis dulu, gitu kira-kira gitu. Kalau misalnya ada pipis day ya. Pipis time ya, ada snack time, ada pipis time. Artinya lepas dari kegiatan anak-anak itu, kontrolnya koordinator ke guru-guru harus benar dipastikan ya, semaksimal mungkin, karena anak TK itu kalau ke belakang diantar ya, sebagian yang diantar gitu ya. Ini dinamikanya TK itu unik. Jadi kadang-kadang saya lihat TK itu juga Masya Allah kayak begini ya. Jadi tahapan itu bisa urut kembali itu sakti sudah. Enggak hilang itu untung-untung kan. Oke. Lanjut Ustazah Rahma apa? Nur Fatma apa masalahnya? Masalahnya diri saya sendiri. Iya. Apa masalahnya apa? Oh gitu. Baru kenal. Oke. Oh gitu. Setuju. Tanggung jawab antum ya. Terima kasih dah. Semangat belajar tapi ya. Semangat. Geser. Ustazah gimana? Pengelompokan kelas. Ini kan di rumah Quran ya. Ada 50 siswa jadi pengelompokan karena nilai mereka berbeda-beda itu kan. Masalahnya satu, memang ada 4 guru yang baru ngajar kan Ustaz ya. Gurunya ada berapa? 4. Ya. Yang kedua ada sertifikasi guru LPP, yang kedua belum. Tapi dari segi bacaan sih secara umum alhamdulillah bagus ya. Tapi pengelompokannya itu karena berbeda, bukan dalam satu kelompok itu ada tiga jilid yang berbeda gitu. Karena mereka banyak berusaha untuk menyamakan itu yang susah. Karena memang mengejar yang atas mau diturunkan nggak mungkin, mereka udah cepat. Yang bawah mau dinaikin lownya lumayan. Jadi kasihan jadinya. Intinya di pengelompokan ya. Di pengelompokan siswa. Sudah habis? Sekarang kita masuk ke sini. Bisa fokus semuanya ke sini. Jadi pertanyaan nomor 1, ini bagian diri yang harus dijaga oleh koordinator. Meskipun nanti di salah satu pilar ini bukan tanggung jawab koordinator, tetapi koordinator ikut menjaga pilar itu. Ini maksudnya. Quran ingin bagus di lembaga,
Ini sudah basis lembaga. Quran ingin bagus di lembaga, maka goodwill-nya harus bagus. Goodwill itu apa goodwill itu? Bagus. Apa goodwill itu? Baik dan bagus. Maksudnya ini apa maksudnya ini? Bagus, Manajemen yang bagus itu di tangan siapa? Yayasan atau pimpinan, mulai dari yayasan sampai kepala sekolah itu memegang ini, ruang kelas, sarpras, kemudian pembinaan SDM. Nanti koordinator itu ngambilnya di sebagian ini, di sarpras, menjaga sarprasnya, tidak pengadaannya, tidak mengusulkan, tapi pengadaannya nanti siapa? Pimpinan. Seperti ketersediaan SDM itu pimpinan. Koordinator ngapain? Menjaga SDM itu. Jadi ikut andilnya di situ. Pembinaan SDM itu pimpinan itu wajib memiliki jadwal pembinaan ke guru-guru di lembaganya, termasuk guru Al-Quran. Apakah itu pembinaan komitmen, apakah itu pembinaan kepemimpinan, apakah itu pembinaan macam-macam lah. Ya. Nah, kita sebagai koordinator tentu masuk di wilayah pembinaan penguatan diri SDM sebagai guru Al-Quran. Dari berbagai aspek, apa kebutuhannya guru Quran itu harus tahu kita. Kira-kira guru kita itu supaya bagus harus bisa apa dia. Itu koordinator harus tahu. Koordinator saya, guru saya bacanya harus bagus. Kalau belum bagus, bina. Koordinator saya harus menguasai metodologi. Kalau belum, harus saya bina. Dan seterusnya itu menjadi siapa? Tanggung jawabnya koordinator. Nah, jadi ikut menjaga pilar yang pertama ini. Insya Allah dengan begini Al-Quran di lembaga kita itu aman. Jadi paham ya? Yang kedua, sertifikasi guru. Semua guru Al-Quran sudah bersertifikat ummi. Artinya secara bacaan sudah baik. Kok ada guru belum baik? Tugasnya siapa? Koordinator. Semua guru Al-Quran khusus. Nah, ini kira-kira kalau di masing-masing lembaga yang sudah khusus guru Al-Qurannya ada berapa lembaga ini? Kalau Khairul Ummah sudah sebagian ya. 17 guru mata pelajaran juga sebagai megang Al-Quran. Berarti belum khusus ya? Separuh dari gurunya memang khusus Al-Quran. Iya, artinya kalau ingin ideal hasilnya maksimal, semuanya guru khusus. Nah, itu menjadi program koordinator untuk mengusulkan, untuk memberikan catatan-catatan proses. Ini loh efeknya kalau misalnya guru kita tidak atau belum khusus. Misalnya, kenapa kita mau mengadakan pembinaan ini terbentur waktu, nggak bisa kumpul semua. Nah, kalau sebagian guru yang khusus tadi bisa, tapi guru kelas tidak bisa. Nah, ini masalah ini. Nah, kemudian belum lagi di prosesnya nanti. Kira-kira guru yang merangkap mapel lain dengan Quran itu apakah bisa semaksimal mungkin seperti kalau guru khusus? Di administrasinya, di kepekaannya, di proses penerapan tahapannya, itu semua menjadi bahan evaluasi koordinator untuk memastikan. Kalau Ustadz bisa memastikan semua guru atau guru yang ngajar tadi yang merangkap tadi itu juga bisa maksimal seperti guru khusus, tak masalah. Ya. Tapi kalau ada hal-hal yang tidak ini perlu diungkap itu. Nah, di kita itu sudah menjadi kajian lama. Kenapa harus muncul guru khusus? Dan itu bisa dilihat dari berbagai lembaga yang dari awalnya belum khusus sekian persen, lama-lama jadi 100%, itu manfaatnya menjadi nampak sekali. BC ada sejarah kelam ya kan? BC ada sejarah kelam ya, sejarah kelam BC. Sebelum tahun 2015 itu yang ngajar dari guru sertifikasi aja sudah minim kali ya. Akhirnya 2015 sertifikasi pertama saya kenal Pekanbaru itu melalui sertifikasi 2015 itu
BC itu mengirimkan berapa? 18 guru atau berapa itu? Berapa saat? Waktu itu 17 atau 18? Sekitar itu. Semua guru disertifikasikan untuk menstandarkan. Kemudian yang guru khusus sekarang berapa? Guru yang nggak khusus itu ada satu. Yang nggak khususnya. Oh, yang nggak khusus. Ya, ada satu. Guru yang Mengajar bidang studi. satu ya, selebihnya guru khusus. Selebihnya guru khusus. Tetapi siang dilibatkan di kelas. Siang saja. Dilibatkan ngapain? Mengasistenkan Pendamping, bukan mengajar. Itu masih termasuk guru khusus. Karena amanahnya kan berbeda. Mendampingi sama mengajar. Pengajar utama itu kan beda. Dan itu hasilnya bisa dirasa di BC. Alvin sudah khusus. Cuman 2 yang belum ya. Semoga nanti segera khusus. Itu masih ditawar terus tuh sama lembaga itu. Kayak begitu ditawar terus. Ya nggak apa-apa ditawar, yang penting cocok harganya gitu kan. Loh, ini ditawar-tawar ini nanti larinya ke kualitas pada akhirnya. Maka ini koordinator berperan penting mengawal pilar kedua ini. Nanti lewat apa melawannya? Lewat proses-proses itu. Nah, guru-guru kita ini dikuatkan prosesnya. Ini sering dari pembinaan karena bersamaan ngajar. Ini akhirnya efeknya juga begitu. Dan seterusnya. Maka koordinator punya peran mengawal pilar yang kedua. Yang ketiga, waktunya memadai. Ini insya Allah rata-rata pengguna sudah cukup ya waktunya ya. Kalau ada yang kurang, maka tugas koordinator untuk membantu mengusulkan, mengidentifikasi kebutuhan waktu ini, diusulkan ke kurikulum kepimpinan sekolah. Yang keempat, rasio guru siswa. Ini terkait dengan pengelompokan tadi. Pengelompokan. Ya. Rasio itu, kalau rasio berarti kita bicara jumlah guru. Itu berarti nanti hubungannya dengan ini ketersediaan SDM. Gurunya di mana? Ini membagi siswa yang proporsional. Nah, sesuai dengan jilid yang sama. Nanti skala prioritasnya gini, bagian kelompok itu kalau di UMI-nya ya. Ini ada spidol lagi nggak Ustaz? Kalau di Kartil itu kelas yang sama, jilid yang sama. Ini skala prioritasnya. Yang kedua, jilid yang sama, kelas yang tidak sama. Misalnya satu sesi itu kelas 1 dan 2. Itu anak 1, 2 itu bisa jadi 1 tapi jilidnya sama. Sudah paham ya? Yang ketiga baru kelas yang sama jilidnya beda. Yang keempat, kelas beda jilidnya beda. Ya. Oke, ini skala prioritas kalau pengelompokan di Tartil. Ini kok ngeback ini apa? Kurang mundur apa? Volumenya jangan dikurangi, suara saya malah nggak didengar nanti. Mungkin ditengokkan ke sana, ke satu Roma. Cek. Sudah. Biar satu Roma semakin bagus suaranya. 2 hari lagi mau show. Oke, ini ya skala prioritasnya ya. Ini untuk mengawal apa? Rasio guru proporsional. Jadi kalau pengelompokan kan besar ini. Ini diupayakan karena ini akan berhubungan dengan pertanyaan yang nomor 2. Cara mengajar. Ya, cara mengajar. Itu berdasarkan dari pengelompokan ini. Maka tugas koordinator itu Masya Allah luar biasa. Dari pengelompokan yang bagus itu membantu guru pengelolaannya ringan. Nah, kalau misalnya jilid yang sama, nanti kan larinya ini berarti turunannya jilid sama, halaman sama.
Ya, ini pakai cara nomor berapa? Cara apa ini? Klasikal baca simak murni. Mic satunya di mana? Mungkin dimatikan. Sudah mati, Zat? Oke. Yang kedua, jilid sama, halaman tidak sama, tapi sedikit berbeda halaman. Ya, bisa dipahami ya? Sedikit atau sini plus min, sedikit perbedaan halamannya. Berarti ini klasikal baca simak. Jilid sama, halaman tidak sama, tapi ini jauh perbedaannya. Jadi klasikal individual. Jilid tidak sama, halaman ngikuti. Berarti apa ini? Individual atau privat. Oh, ini berangkatnya dari sini dulu. Jadi kalau mengklasifikasikan kelompok, pembagian kelompok, pemetaan kelompok, kelas dulu, jilid sama, nanti larinya ke jilid sama, halaman sama, gitu nanti. Sudah paham ini? Berarti boleh lintas kelas itu satu kelompok, boleh, asalkan jenjangnya berdekatan. Saya kemarin di mana ya menemukan sesi pertama itu kelas 1 sama kelas 6. Di mana ya? Di BC ya? Saya lupa ingat saya itu. Jadi, nah itu kalau misalnya nanti pengelompokannya bisa lebih fleksibel, mungkin dirubah, tapi tetap dipelajari dari sisi jumlah. Karena biasanya mengatur shift pertama itu kelas 1 sama kelas 6 itu boleh jadi ada hubungannya dengan jumlah. Tapi kalau jumlahnya itu seimbang, misalnya dibuat kelas 1 2. Kelas 1, kelas 2 sesi pertama. Sesi kedua kelas 3, kelas 4, sesi ketiga kelas 5, 6. Misalnya ini jumlahnya seimbang, maka dibuat seperti ini. Untuk memudahkan koordinator pengelompokannya ini loh. Mungkin ada 1-2 kelompok yang harus gabung kelas 1 sama kelas 2 jilidnya sama. Gitu. Itu secara psikologi insyaallah agak aman. Tapi kalau kelas 1 sama kelas 6 sama-sama jilidnya, kelas 6 hanya jilid 3, kelas 1 jilid 3, dan nggak dapat kelompok ini jadi satu kelompok, itu pasti tiap hari itu perang gitu. Kalau enggak dimalakin tiap hari, ayo upeti. Ya, yang kelas 6 itu ya, Masya Allah. Nah ini apa namanya? Untuk menjaga ini. Jadi peran kita sangat penting di sini, menjaga kestabilan pembagian kelompok atau rasio ini. Yang kelima, untuk Quran di lembaga itu bagus, aman, maka harus ada koordinator yang handal. Artinya koordinator khusus, nggak ngajar mapel, nggak amanah lain, pokoknya khusus lah. Nah itu kemarin masih ditawar satu lembaga itu, Ustaz ini nggak ngajar ke mapel lain, tapi dia kita kasih amanah lain selain koordinator. Apa itu? Pembina pramuka. Jadi itu ditawar namanya itu, ya, ditawar. Jadi saat pembinaan, jadwalnya pembinaan guru-guru, mohon maaf, koordinator izin. Kenapa? Waktunya pembinaan pramuka. Jadi sama juga gitu. Jadi kalau ini maksimal ya koordinator Quran khusus murni gitu. Udah amannya di situ memang Quran aja. Nah itu baru sangat ideal. Tapi kok ditawar begitu? Ya nggak apa-apa ditawar, yang penting cocok harganya tadi. Ya, silahkan dipelajari sendiri karena banyak menawar gitu kan. Nah, kemudian koordinator itu mengawalnya lihat sini apa itu. Jadi mengamankan dirinya sendiri itu harus diidentifikasi dirinya. Misalnya ini terjadi komunikasi dengan kepala sekolah. Sendiri misalnya kepala sekolah. Ustaz, ini saya kalau ikut ngajar umi saja, belum ngajar yang lain.
ikut ngajar Umi. Jadi saya nggak tahu kondisi kelas di sesi pertama ini, Ustaz. Padahal ada 15 kelompok yang mestinya koordinator harus tahu. Maka ini sudah sebenarnya kerugian besar dalam sebuah proses di sistem itu. Karena koordinator nggak tahu apa. Contoh kecil, ada guru kita dalam mengajar, misalnya saja kita ambil satu contoh tentang standar bacaan. Ini yang sering terjadi, yang efeknya sampai ke tes kenaikan jilid tidak naik. Jilid 1 mestinya bacaannya itu pendek cepat, tapi gurunya mengawalnya cukup dengan batafa dibaca batafa jahakho, gitu kan? Nah, koordinator pahamnya tidak begitu. Loh, guru ini udah sertifikasi loh, ya, udah sertifikasi, tapi ngajarnya batafa jahakho sampai halaman 40 ya begitu yang dipahami anak-anak. Nah, selama ngajar ini nggak pernah koordinator itu tahu laporannya. Ustadz Hafid misalnya tes Ustadz, ya mulai awal itu anak bagus, baba tata, barang yang masuk ketiga-tiga ta ja ha kho, mulai ragu lah ini. Lanjutkan dulu halaman 2, barangkali ini khilaf di halaman 1 ini. Lanjut ya, ta ja, kok sama sampai kira-kira dinaikkan enggak sih? Enggak dinaikkan. Loh, kayak begitu karena setiap hari nggak tahu gurunya ngajar. Tapi kalau koordinator bisa keliling kelas, tahu hal-hal kecil itu, yang mendasar itu, nanti bisa segera selesai dan nanti menghantarkan anak tuntas saat naik jilid. Nah, kalau nggak tahu begitu, anak ini bisa dikembalikan ke gurunya sama Ustaz Hafid. Ustaz, tolong didrill lagi, dibaguskan lagi. Apa yang kurang Ustaz? Dia pendek cepatnya belum. Pendek cepat itu gimana? Batafa kharaja, misalnya begitu. Nah, gurunya memperbaikinya begitu. Setiap hari itu 1 halaman. Halo? Misalnya kan, nggak mungkin semuanya jadikan 1 selesai itu, karena anak sudah terlanjur pahamnya adalah batafa, kan begitu. Nah, tapi guru ini memperbaikinya harus 1 halaman karena setiap materi baru harus tuntas seperti itu. Bisa jadi waktunya lebih lama daripada mengajarkan awal. Mengajar kemarin 1 sampai halaman 40 itu 2,5 bulan atau 3 bulan misalnya. Dites tidak naik, kembali ke gurunya. Setiap hari kalau 1 halaman, anggaplah tuntas 1 halaman, berarti 40 kali tatap muka. Nah, kira-kira sama 3 bulan lagi, berarti 1 semester anak itu baru naik jilid. Itu kalau segera naik. Kalau enggak, ya bisa nanti semester 2 lanjut lagi jilid 1. Ayo di sekolah masing-masing ada nggak 1 jilid 1 semester? Yang faktornya salah baca, bukan faktor anak lululu. Ayo, tolong diidentifikasi di kelas lembaga masing-masing. Nggak usah dijawab. Oh iya ada, itu aja. Jelas ya? Loh, ini peran koordinator di sini. Nah, kalau kita nggak menyadari peran ini, maka kita akan lost control banyak nanti. Di proses-proses lost control, pembinaan guru lost control, dan seterusnya. Belum lagi di kualitas bacaan anak-anak. Kemudian ada kegiatan setiap pekan pembinaan. Di masing-masing sudah ya? Sudah jalan ya? Nggak terkendala dengan pramuka? Kemudian kompetensi dan skill koordinator. Coba ngaku, nggak usah jawab dengan keras tapi saya ini skill saya sudah bagus belum ya jadi koordinator? Kompetensi saya jadi koordinator sudah bagus belum ya? Kira-kira jawaban di sini sudah apa belum kira-kira? Jangan dijawab. Gitu. Loh, itu harus sering direnungkan itu, menjadi wirid kita itu. Ya, setiap sholat, ya Allah, saya ini amanahnya ngawal guru-guru supaya ngajarnya baik. Ada beberapa guru bacaan belum baik, tugas saya belajar bersama. Bacaan saya udah baik belum? Nah, terus dan terus begitu. Saat penerapan tahapan, saya wajib mengajarkan guru baik. Saya sudah memahami tahapan belajar dengan baik belum? Skill mengajar saya sudah baik belum? Nah, itu menjadi renungan tiap hari. Mau tidur, itu koordinator tuh nggak bisa tidur nyenyak. Halo? Tugas dan fungsi berjalan baik. Tapi jika koordinator itu, kita bayangkan, kita ini koordinator handal sekarang.
Yang tadi barusan lupakan ya, yang renungan-renungan tadi. Kita ini bacaan baik, penguasaan metodologi baik, baik kan yang itu ya, yang itu. Cara mengajar kita baik, model pembinaan kita baik, supervisi kita baik. Nah, itu insya Allah program ini menjadi indah kalau kita ngawal begitu. Guru-guru nggak ada yang belot, mudah dibina, nggak ada yang mau dibinasakan. Itu. Nah, maka ini menjadi perhatian koordinator di menjaga 5 pilar dasar ini untuk Quran di lembaga itu tetap berjalan baik. Bagaimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah, luar biasa bersama veteran Al-Quran dan untuk Allah. Ya, sesuai keyakinan masing-masing lah ya. Oke. Pertanyaan pertama sudah terjawab. Ya, tolong ini menjadi perhatian kita untuk membantu menjaga 5 pilar dasar ini. Yang pertanyaan kedua tadi apa? Model. Ada berapa? 4, sebutkan. Oh itu ya kan? Oh ya itu. Individual, klasikal individual, klasikal baca, klasikal menyimak. Sekaligus jawabannya sudah di sini ini. Ini untuk kelas yang bagaimana, untuk kelas yang bagaimana, kelas yang bagaimana. Artinya koordinator itu memiliki peran penting dalam memastikan ini. Guru ini saya kasih kelas ini, caranya harus ini. Itu dipastikan. Kalau salah cara, ya ditegur. Diajari caranya bagaimana menerapkan cara yang tepat. Sudah paham ini ya? Nah, itu tugas koordinator. Untuk itu saja sebenarnya koordinator sudah repot. Untuk itu saja. Ini mengawasi proses ya. Pembagian kelompok sudah fit. Akhirnya dilaksanakan sama guru-guru. Menjaga ini saja, mempertahankan. Ada satu kelompok jadinya sama, halaman sama, dikasihkan ke guru A. Ustaz, tak kasih ini. Ini cara ngajarnya pakai apa Ustaz? Klasikal baca simak murni. Jaga itu setiap hari supaya bisa klasikal baca simak murni. Guru itu bisa menjaga itu, sudah sakti dia. Nah, guru ikut membantu identifikasi guru ini tetap bisa menjaga ini. Itu juga pekerjaan tersendiri. Karena dinamikanya kelas macam-macam. Faktornya untuk bisa beda halaman itu macam-macam. Ada faktor anak tidak masuk. Hari kedua beda halaman tidak namanya itu? Beda halaman. Tapi kalau faktornya hanya nggak masuk sehari, guru tahu kekuatan anak ini, maka anak ini dikaji 2 halaman supaya sama hari ini. Nah, begitu. Itu koordinator harus memahami celah-celah itu. Kalau koordinator juga pemahamannya, ya sudah beda-beda aja. Maka nanti di bulan awal jilid sama halaman sama itu 1 bulan bisa nyampe sini nanti. Ya, Masya Allah. Loh itu pekerjaan koordinator begitu hebatnya, begitu mulianya menjaga kestabilan sistem ini. Maka beruntunglah Anda yang diamanah jadi koordinator. Ini. Nah, ini nggak saya bahas lama ya. Ini makanan antum semua ini setiap hari. Kemudian tahapan mengajar ada berapa? 7. Udah hafal semua kan? Hafal. Coba saya cek satu persatu lagi. Anda ini dulu coba. Tahapan mengajar. Iya, sudah? Udah berapa ini? Baru 5. Ini ada 7. Ada 7. Ustaz Rahmat, tahapan mengajar. Ngeblank. Istikharah dulu. Ustaz Nasuha, tahapan mengajar. SMA Al-Azhar Syifa Budi yang handal. Pembukaan. Yang kedua kemudian pembukaan, persepsi, pengenalan konsep, pemahaman konsep, keterampilan, evaluasi keterampilan. latihan keterampilan, evaluasi keterampilan. Oke, ulang lagi yang tartil. Pembukaan, persepsi, pengenalan konsep, pemahaman konsep, latihan keterampilan, evaluasi keterampilan. Oke.
Ustadz Fadil, ulangi. Pembukaan, persepsi, konsep, pemahaman konsep, keterampilan, evaluasi dan penutup. Oke, tadi saya. Pembukaan, persepsi, penanaman konsep, pemahaman, keterampilan, evaluasi, penutup. Oke, Ustadz Hafid terakhir. Pembukaan, penanaman, pemahaman, keterampilan, evaluasi. Ada tinggal saja. Lupa Pak. Pembukaan, persepsi, penanaman, pemahaman, keterampilan, evaluasi, drill penutup. Penutup. Ya. Penutup. Baik, sama-sama diucapkan. 1, 2, 3. Pembukaan, persepsi, penanaman, pemahaman, keterampilan, evaluasi, penutup. Oke, langsung ini aja biar cepat. Pembukaan, persepsi, penanaman, pemahaman, keterampilan, evaluasi, penutup. Sama-sama. Pembukaan, persepsi, penanaman, Pemahaman, keterampilan, evaluasi, penutup. koordinator tak boleh lupa. Ya, kalau misalnya ada hukum dosa dan tidak, mungkin dosa gitu ya. Nah, kalau koordinator lupa tahapan, bagaimana menguatkan tahapan ke guru-gurunya? Halo. Ya memang boleh lupa, itu boleh. Tapi kalau lupanya abadi kan bahaya. Selama jadi koordinator lupa terus tahapan ini, itu lupa abadi. Ayo kita kuatkan diri kita. Gitu ya. Kalau pembagiannya, saya ambil yang 60 menit aja secara formal. Ya, nanti soal nanti SMP 80, ada 90, ada 70, SD macam-macam, itu pengembangan. Nah, standar dasarnya kita harus memahami, koordinator memahami pembagian waktu 60 menit. Ya, ini ada 2 istilah nanti kita gunakan. Pembagian waktunya ini namanya kegiatan. Apa? Pembukaan, hafalan, klasikal, baca simak, penutup. Ayo, kegiatannya apa? Namanya apa ini? Kegiatan. Berarti ada berapa kegiatan? 5 kegiatan. Ini tahapannya. Jadi 5 pembukaan, 10 hafalan. Tahapannya apa? 10 kegiatannya apa? Tahapannya 10, 30 tahapannya 5 penutup. Coba kita baca sama-sama. Dibaca aja, nggak usah dihafalkan. 5 pembukaan, 10 hafalan tahapannya. Yuk mulai, 1, 2, 3.